Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Akbar dengan NIM 231333073 akan mempresentasikan tentang soal kaji ulang skedul anggaran pada mata kuliah akuntansi manajerial. Yang diminta di sini adalah susunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Anggaran dan skedul perkiraan penerimaan kas, angka produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Seperti yang kita bisa lihat pada layar, soal kaji ulang skedul anggaran itu tertera pada layar. Langsung saja, yang pertama kita akan mencari tentang anggaran penjualan yang disusun sebagai berikut. Bisa lihat di tabel pertama itu ada anggaran penjualan unit. Angkanya bisa kita dapatkan di soal. Kita tinggal salin sesuai dengan kuartalnya, kuartal 1, 2, 3, dan 4. Dimana di sini penjualan kuartal 1 40.000, kuartal 2 60.000, kuartal 3 100.000, kuartal 4 50.000, yang totalnya itu 250.000. Nah, harga jual $8 ini didapatkan oleh soal yang dimana disebutkan bahwa produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Jadi di sini kita total penjualan kita kalikan anggaran penjualan per unitnya dikali dengan harga jual per unit yang mendapatkan $320.000 di kuartal 1, $480 di kuartal 2, $800.000 di kuartal 3, dan $400.000 di kuartal 4 dengan total $2 juta. Berdasarkan anggaran penjualan di atas, skedul perkiraan penerimaan kas disusun itu sebagai berikut. Piutang saldo awalnya di sini ada 65.000. Ini berdasarkan dengan soal yang ketika perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000. Dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Untuk penjualan kuartal pertama itu ada di 320 dikali 75% kali 25%. Jadi untuk kuartal pertama itu dikali dengan 75%, 320.000 dikali 75% hasilnya adalah $240.000 dikali 25% hasilnya $80.000 yang masukkan $320.000. Begitu seterusnya sampai penjualan kuartal keempat sehingga memperoleh total di kuartal 1 itu $305.000, kuartal 2 $440.000, kuartal 3 $720.000, kuartal 4 $500 dengan total keseluruhan $1.965.000. Berdasarkan anggaran penjualan dalam unit anggaran produksi disusun sebagai berikut. Anggaran penjualan unit yang seperti yang kita sudah ketahui tadi itu ada di kuartal 1 40.000 sampai kuartal 4 dengan total 250.000 seperti yang soal tadi, dan juga ada di 2 kuartal di tahun berikutnya. Di sini ditambah dengan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. 18.000 pada kuartal 1 ini didapatkan dari keterangan yang 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Jadi kuartal berikutnya di kuartal 2 $60.000 ini dikali dengan 30% ditulis di pada kuartal 1 yaitu $18.000. Begitu seterusnya di kuartal 2 itu dikali dengan anggaran penjualan di kuartal 3 untuk persediaan akhir barang diinginkan pada kuartal 2 sampai kuartal 4. Untuk total kebutuhan itu anggaran penjualan per unit ditambah dengan persediaan akhir barang yang diinginkan. Jadi 40.000 ditambah 18.000 hasilnya $58.000. Begitupun kuartal 2, 3, dan 4. Sehingga memperoleh hasil $334.000. Untuk persediaan awal barang jadi itu 30% dari anggaran penjualan di pertama tahun 3. Jadi di sini $12.000 ini berasal dari $40.000 dikali 30%, $60.000 dikali 30% hasilnya $18.000, $100.000 dikali 30% menjadi $30.000. Begitupun seterusnya. Produksi yang dibutuhkan itu adalah hasil dari pengurangan total kebutuhan dikurangi persediaan barang jadi. Dengan total di kuartal 1 itu $46.000, kuartal 2 $72.000, kuartal 3 $85.000, kuartal 4 $56.000,
dengan total keseluruhan $259.000. Untuk yang selanjutnya, produksi yang diperlukan itu ada kuartal 1 46.000, kuartal 2 72.000, kuartal 3 85.000, kuartal 4 56.000 dengan total 259.200. Ini kita peroleh dari soal sebelumnya yang sudah kita dapatkan di bawah ini, jadi tinggal dipindahkan saja ke tabel berikutnya. Nah, bahan baku yang diperlukan per unit adalah 5. Itu didapat dari soal yang menyatakan bahwa dibutuhkan 5 ton bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Jadi kita tinggal mengalihkan saja dengan 5. Nah, sini 46.000 dikali 5 230.000 pada kuartal 1, begitupun seterusnya sampai kuartal 4 sampai kuartal 1 di tahun berikutnya. Lalu ditambah dengan persediaan awal bahan baku PON. Ini didapatkan dari perkalian kuartal berikutnya 10%. Di mana sini pada kuartal 1 dikalikan dengan produksi yang diperlukan di kuartal berikutnya itu 72%, 72.000 dikali 360.000 dikali dengan 10% itu 36.000. Pada kuartal 2 itu dikali dengan kebutuhan produksi di kuartal berikutnya itu 425.000 menjadi 42.500, begitupun selanjutnya sampai kuartal keempat. Untuk total kebutuhan sendiri itu kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan awal bahan baku PON 230.000 ditambah 36.000 sama dengan $266.000. Begitupun selanjutnya sampai kuartal keempat. Lalu akan dikurangi dengan persediaan bahan baku awal. Bahan baku awal ini didapatkan dari 10% dikali dengan kebutuhan produksi pada kuartal itu sendiri. Pada kuartal 1 di sini kebutuhan produksinya $230.000 dikali 10% mendapatkan hasil $23.000. $360.000 dikali 10% mendapatkan $36.000, $425.000 dikali 10% mendapatkan $42.500, 280% $28.000 dan seterusnya. Tetapi di sini untuk total dari keempat kuartal tersebut itu diambil dari perolehan persediaan bahan baku awal 23.000. Nah, bahan baku yang akan dibeli itu pengurangan dari total kebutuhan yang dikurangi persediaan bahan baku. 266.000 dikurang dengan 23.000, jadi totalnya ada 243.000. Begitupun seterusnya sampai kuartal 4. Nah, biaya bahan mentah PON itu adalah $1. Jadi bisa didapatkan biaya bahan mentah yang akan dibeli itu adalah $194.400. Kuartal 2 itu $293.200. Kuartal ketiga itu $328.400, kuartal 4 $230.800 dan diperoleh dengan total $1.046.800. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Utang usaha saldo awal 81.500 itu didapatkan dari soal, bisa dilihat ke belakang. Untuk pembelian kuartal pertama tadi yang kita dapatkan itu 194.400 dikali 60% untuk kuartal pertama dan 40% pada kuartal berikutnya. Jadi 194.400 dikali 60% mendapatkan hasil 116.640. Lalu dikali 194.400 dikali dengan 40% mendapatkan $77.760. Mendapatkan hasil yang sama yaitu 194.400. Begitupun sampai pembelian kuartal keempat. Namun di kuartal keempat itu hanya dikali dengan 60% yang mendapatkan hasil 138.480. Untuk total pengeluaran kas yang terjadi itu bisa ditambahkan, bisa dilihat kuartal 1 itu $198.140, kuartal 2 $253.680, kuartal 3 $314.320, dan kuartal keempat $269.840. Untuk total keseluruhan pengeluaran kas yang ada itu adalah
$35.980. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.